Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Siap, warahmatullah. baik, alhamdulillah, alhamdulillah, rabbil alamin. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Alhamdulillah atas izin Allah kita bisa podcast lagi ya, episode ke 42 mungkin. Sebentar lagi 50. Luar biasa. Waduh, Dia luar biasa dan kali ini alhamdulillah sudah hadir dua materi dari podcast kali ini. eh Apa yang kita bahas hari ini tuh sesuai sama yang tadi diposting di Instagram Barikade gitu ya. Generasi apa strawberry. ya? Generasi strawberry. Jadi sempat di voting sebelumnya gitu ya. eh Mau bahas Palestina, pemerintah itu kan udah ya. Sekarang kita yang ringan-ringan berarti ya. Yang mungkin ini bahasan buat kita sendiri kayaknya ya. Kita tahu gen apa itu, gen Z, gen milenial, gen bla bla bla. Jadi sekarang penginginan dulu episode 42, jangan jangan yang tepi jurang dulu ini ya bahasannya gitu. Sekarang pematerinya tuh Kang Mahdi yang pakai Wah, baju ini kuning. di sini tidak ada pemateri, ini Oh semuanya iya, kita pemateri, sharing berarti ya, sharing ya. sharing. Ya, sifatnya terbuka ya podcast ini gitu teman-teman, kalau mau ada masukan juga harus gitu ya di kolom komentar diisi biar obrolan ini ada manfaat. Kang Mahdi yang pakai baju kuning ya, dan di bawah ada Kang Aldi pakai headset, nah pakai HP di bawah, pakai kaos merah sebagai sharing juga. Ini sebagai apa ya? Brewok ya, Wah, Algojo ya. kunyit, tebal. Udah Sunnah. dewasa ya sekarang ini. Ya, itulah ada dua sharing ya hari ini ngebahas generasi seperti ini. Sebenarnya udah malam nih teman-teman, kita agak ngarit tadi ada rapat darurat sebenarnya terkait agenda dari Barikade. eh Baik, kita mulai aja dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah dilancarkan podcast kali ini. Baik, kita langsung bahas. Jadi generasi strawberry ini bisa dibilang cukup viral gitu ya. Eh, Gak tahu generasi yang mana, cuman katanya ya kayak strawberry gitu sudah. Eh Kalau itu, Kenapa? Kenapa gak ada suaranya, menghilang? oh, tes tes sekarang ada tes tes. Ada. Oh iya, maaf Coba-coba teman-teman ini ya. kenapa dibilang generasi strawberry? Apakah lembek gitu? Nah Strawberry itu, itu lembek. saya juga yang harus kita bahas hari ini gitu ya. Kenapa ada generasi agar gitu ya? Ya itu nggak tahu gitu ya. Cuman sebelum sebelum bahas strawberry-nya gitu, emang eh generasi itu dikelompokkannya gimana sih gitu? Apakah tua, muda, bocah? Apakah berbagi kan kalau teori mah ada ya Z, milenial, baby boomer, naon lah gitu ya. Macam-macam. Kolonial ada. Kolonial, pejuang ya. Oh, Nah itu terkait generasi itu gimana coba? Dari Kang Mahdi dulu deh. Kenapa dikelompokkan gitu? apa? Kenapa dikelompokkan gitu generasi-generasi teh? Ada A, B, C, D gitu. No, ini saya juga tidak tahu ya sejarahnya kenapa ada di kelompok-kelompok kayak gini. Tiba-tiba sudah ada disebut Gen Z, disebut Gen X, Gen Millennials. Nah, saya juga belum mengerti ya adanya itu. Tapi mungkin ada beberapa fase yang zaman ya, fase atau zaman-zaman tertentu yang memang budaya-budaya itu budaya-budaya atau tradisi-tradisi itu ya sesuai dengan zamannya yang mungkin kurang lebih beberapa dekade itu akan berbeda. Apa satu dekade itu berapa tahun sih? 10 gitu. 10. Ya. 10 tahun ya.
Ah, ya kurang lebih mungkin ya berapa dekade disebutnya itu tuh ya? 5 atau enggak ya berapa? 1 atau 2 dekade itu biasanya berbeda itu karakter dan tradisi budaya itu ada pergeseran yang berubah dan itu mungkin dinamakan dekade ini waktu-waktu tahun tahun 80 atau 90 kan disebut masih generasi zaman-zaman dulu kan. Lalu 90 generasi 90-an itu disebut gen Z kan. Lalu generasi 2000-an ke sini disebut gen apa? Millennials. Nah, itu kan berbeda zaman dan tradisinya. Kalau disebut Gen Z generasi yang umur berapa sih? Tahun berapa? 90-an ya? Mungkin. Nah, 90-an kan memang itu awal-awal ada mulainya mulainya apa sih? Teknologi mungkin ya. Tapi waktu kecilnya kita kan tidak belum main teknologi itu. Dan kesini gen millennials baru ada teknologi waktu kecil-kecilnya dan itu ada tuh perbedaan budaya dan tradisi. Nah, itu yang membedakan bentuk sikap atau perilaku um, kita tuh jadinya agak berbeda gitu di setiap generasi pada zamannya. Dan itulah yang menjadi mungkin ada generasi-generasi tertentu sesuai dengan tradisi atau peradaban pada zaman-zaman tertentunya gitu. Mungkin saya juga udah bingung ngarang Iya, ya iya. mah. Ada keterkaitan yang berarti dengan sikon zaman ya, ya. Ya, kadang saya juga mikir itu kenapa namanya generasi Z, kenapa gak generasi G gitu ya? Heeh. Kenapa tiba-tiba milenial gitu bukan generasi Ultraman atau apa gitu tahu itu secara perubahan itu mah ada yang bikin teorinya menurutnya seorang ilmuwan ahli sosial menurut gitu ya. Eta. Bikin teori-teori dan ya kita bukan bidang sosial juga sebenarnya kebetulan ini jadi mungkin kurang mengetahui secara definitif lebih dalam. Kalau menurut Kang Aldi emang eh, Ya. Kamu. ada pengaruh apa gitu ke generasi gitu, kenapa ya bisa beda-beda tuh kenapa gitu, faktornya tuh apa aja gitu. Punten Kang, kekerobokan Aduh kekerobakan kela tes 1 2 3 aman. aman. Nah itu jadi generasi itu selalu berbeda-beda kan gitu ya, kira-kira faktor apa Oh, aja gitu yang membuat itu teh berbeda-beda gitu kira-kira deh. ah, ya. Siap. Jadi menurut saya yang paling besar itu pengaruhnya dari teknologi sih Kang. Tadi disinggung sama Kang Mahdi, teknologi itu emang sangat memengaruhi perkembangan zaman, ya termasuk ke ngaruh ke budaya, ke cara pergaulan, ke sikap, sangat pengaruh Kang. Itu teknologi sih Kang kalau kata saya mah. Iya ya, perkembangan zaman sebenarnya eh Mm-mm. termasuk teknologi Zoom kayak sekarang gitu ya, sosmed membentuk gitu. Karena dari dulu beda gitu, ini tuh belum ada itu yang membentuk. Oke, berarti ketahuan lah gitu ya, kenapa generasi itu dikategorikan gitu. Sekarang mulai Nah, soalnya ketahuan gitu. iya Kang, Hmm? contohnya lagi contohnya juga kalau misalkan di kuliah gitu. Eh dari sebelum COVID nih sama pas COVID sampai sekarang sudah COVID tuh bedanya kelihatan banget gitu Kang. Dari ya bukannya menjelek-jelekan atau gimana gitu ya, mungkin eh, berkomunikasi sama dosen sama yang lebih tua gitu kayak kurang kurang bagus aja gitu.
ya mungkin dari situ juga udah kelihatan lah gitu. Iya, iya. Iya, karena di zaman COVID juga kan itu ya menimbulkan keterbatasan dalam segala sesuatu. Sehingga itu juga mempengaruhi ternyata gitu ya ke karakter generasi karena beda tempaan, beda didikan, beda sikon gitu. Sehingga itu menjadi faktor-faktor yang diperhitungkan lah gitu. Oke, siap. Sekarang udah ketahuan generasi itu kenapa ada beberapa tipe gitu ya. Nah, sekarang masuk ke topik Kekerbekan, judul. Cik tes, akhirnya kekerebakan tuh tes, tes. suaranya jadi kadang-kadang kerubuk-kerubuk gitu, kayak yang Oh, lapar gitu. Kadang-kadang enggak gitu. sekarang enggak berarti ya? Ah, Sekarang enggak. coba-coba. Tes, tes. Ah, enggak itu. Enggak tahu, berarti kudu rada jauh berarti. Tes, tes tanya ini nanti. Aman. Oke. Nah, masuk ke topik langsung. Kenapa disebutnya strawberry gitu? Filosofinya apa? Apa Betul. karena tipikal buah, rasa buah, atau emang ada yang bikin viral gitu ini mah? Mau Kayaknya tahu itu mah gitu. ada yang bikin viral, mungkin menyamakan generasi generasi strawberry ini tuh eh, ya disamakan dengan karakteristik strawberry yang lembek. Mungkin yang saya tahu saya mah gitu Hmm. strawberry-nya, tapi lebih ke negatif lembek gitu. Lembek bukan nggak sih? Tapi saya juga aneh kenapa strawberry lembek ya, bukan strawberry itu keras gitu ya. Iya, enggak. Lalu merah kan, Iya, iya, pink, iya. enak gitu Asum kan, kan. asem. Asem. Oh, generasi asem. Generasi asem. Tapi Iya, yang iya. setahu saya itu ya karena lembek gitu, jadi di seetik-etik saya dikit-dikit dimarahin, ya gitulah gunung apa. Tapi kan Hmm. kalau zaman dulu mah keras gitu kan, Hmm, hmm. kuat gitu mentalitasnya. Itu sih. Iya, iya. Jadi ya Lembek ada enggak berarti yang ya? viral kan ya strawberry. Saya nggak tahu ini, cuma mungkin di sini ya ini Saya pada juga nggak founder. tahu itu siapa yang mengawali sebenarnya. Heeh. Coba teman-teman kalau ada yang tahu bisa komen di bawah gitu ya. Biasanya sih yang gini-gini mah di Twitter biasanya, trending Twitter. Ada yang apa bikin teori gitu ya. Generasi ini mah generasi strawberry gitu. Tahu soalnya kan secara istilah menariknya generasi strawberry apa gitu ya, menarik gitu. Sehingga viral gitu ya. Berarti tadi kata kuncinya lembek ya. Kalau ditekan deh, nyoy gitu sebenarnya. Jadi sifat manusianya tuh kekerbakan tuh aman, Lanjut ya Kang. Aman, aman. aman. Oke, siap. Nah gitulah ya. Oke, lanjut sekarang ke Kang Renaldi. Kira-kira di zaman dulu atau di sekitar Kang Renaldi lah gitu, ada contoh nggak kira-kira gambarannya itu kayak gimana gitu si generasi strawberry teh gitu, secara perilaku, secara kepribadian gitu. Apa yang kelihatan gitu? Kenapa bisa disebut Ah, generasi strawberry gitu? ya Kang. Jujur saya juga ini tuh baru baru denger malah generasi strawberry ya mungkin karena kurang update juga merenya Kang. Terus juga eh, ah, tadi tahu dari Kang Mahdi katanya karena lembek, karena ya mirip strawberry lah gitu. Si mental mungkin ya Kang. Mentalnya lembek. Heeh. Nah, kalau dari lingkungan saya sekarang-sekarang ini ya emang nggak sedikit gitu Kang yang kalau dibilang melebih-lebihkan nggak salah sih. Jadi setiap ada hal-hal sepele yang menurut saya sepele itu bagi dia itu ya wah gitu itu hal yang berat gitu. Tapi ya kalau menurut saya ya nggak bisa menyalahkan juga sih Kang karena ya menurut saya sepele mungkin menurut dia ya emang bener berat gitu. Adapun yang masalah saya sepele
masalah saya menurut saya berat, tapi menurut mereka tuh ya sepele gitu. Jadi eh, tiap ini beda-beda lah Kang. Tapi mungkin karena sekarang udah apa ya, sudah dituntut buat jadi generasi yang kuat gitu, tapi malah kayak begini ya, strawberry mungkin ya itu mah ada yang asal nyebut yang meureun jadi viral gitu, generasi strawberry itu. Itu Kang. Siap, siap, siap ya. Ya ada beberapa faktor tadi ya. Salah satunya mental gitu ya. Walaupun itu lebih masih relatif lah gitu ya. Kadang mungkin di satu sisi Mm-mm. tiap orang beda menyikapi gitu. Cuman secara umum mungkin ada mental yang lemah. Kalau sekarang ngomongin mental illness sebenarnya yang dulu pernah dibahas teh nyambungnya nyambungin ke introvert atau mental health, self reward gitu-gitulah sebenarnya. Self healing gitu ya. Istilah-istilah naon ya saya gak paham. Cuman itu lebih mengindikasikan bahwa saya gak tahu sih menilainya gimana gitu ya. Entah terlalu memanjakan diri atau memang seharusnya kayak gitu, belum ada standar. Cuman yang pasti itulah salah satunya tadi banyak faktor dan mungkin sisi mental juga lemah gitu. Oke, ke studi kasus udah. Nah, sekarang ke Kang Mahdi langsung ke inti. Intinya itu, nah ini langsung dilihat dari sisi agama Islam nih. Nah, ini yang berat-berat. Masya Allah. Nah, ini Masya kira-kira Allah. generasi lembek kalau dilihat dari sejarah gitu, misalnya zaman Rasul, zaman Khilafah, zaman Utsmani dan lain-lain gitu. Atau mungkin dari hadis Rasul gitu, kita tuh sebagai generasi harus gimana gitu. Khususnya anak muda lah gitu misal. Yang sekarang kan dinilainya Gen Z itu anak muda sekarang gitu ya. Nah itu gimana Kang? Harus harus kayak gimana menurut sudut pandang agama Islam? Wah, kalau dari sudut agama dan Islam tentu saja harus menjadi generasi yang kuat ya. Mukmin yang kuat kan lebih baik dan lebih Allah cintai daripada muslim yang lemah. Nah, itu kan hadis yang Nabi kita ajarkan. Nah, kita tuh dituntut harus kuat dan menjadi yang terkuat gitu. Dalam hal apapun itu dari imannya kuat dan harus yang paling kuat gitu. Dari materi ya, kekayaan juga kalau bisa harus kuat dan juga dari mental juga kita tuh harus kuat dan yang paling kuat dan itu tuh lebih Allah sukai gitu daripada yang lemah gitu meskipun memang ada kebaikannya di antara kedua itu. Nah, tapi kan Nabi mengajarkannya kita harus menjadi generasi-generasi atau remaja-remaja ya, ada pemuda-pemuda yang memang harus kuat itu kuat. Yang maksud kuat di sini itu kalau kita hubungkan dengan generasi Gen Z yang disebut generasi strawberry ini memang gitu kalau saya lihat gitu ya kalau yang saya lihat memang ada sedikit perbedaan tradisi dan budaya dan juga faktor-faktor orang tua yang ngaruh gitu. Jadi agak sedikit lembek, dikit-dikit ngadu gitu kan. Dan itulah yang menjadi kan kita teh eh, gampangan. Jadi maksud gampangan itu karena faktor teknologi yang paling ngaruhnya ya. Kalau dulu kan kita kalau mau mencari ilmu, kalau mencari apa tuh susah gitu kan. Jadi harus harus dipaksa kita teh eh, getih gitu ya berdarah getih gitu. Jadi dulu tuh kalau mau nulis juga kan ya nulis tuh udah berapa ratus halaman kan kalau sekarang mah copy paste gitu mudah gitu. Lalu kalau mau mencari ilmu kan kita harus ngaji ke guru datang kalau sekarang ada online gitu kita dalam duduk diam tiduran juga bisa gitu dan itu jadi perjuangannya lebih gampang. Jadi itu hal yang menyepelekan itulah jadi we kesini itu jadi menggampangkan jadi we mentalnya itu mungkin gampang itu yang paling ngaruh. Nah sementara ya dari faktor
orang tua dan dari guru juga eh, mendidik kerasnya kurang sih menurut saya, mendidik kerasnya kurang. Kalau dulu kan di Islam, bukan di Islam, kalau dulu ya pengalaman saya ya, misal ini mah berbeda dengan sekolah zaman sekarang ya. Kalau zaman dulu kan misalkan tuh di absen ya, tahun 90-an ya, di absen kalau zaman sekarang ya, kalau zaman sekarang itu kan keren gitu. Kalau di absen juga namanya itu misalkan teh Anissa Sakinah Mawadah Warohmah, nama-nama tanya hadir Pak misalkan teh. Lalu apalagi misalkan teh nama-nama sekarang itu kan Brandon loh. Ah, Brandon. Oh Julian enggak, ya. enggak masuk Pak misalkan teh, enggak hadir. Langsung kalau enggak hadir teh kan sama gurunya sekarang mah ada teknologi di WA gitu kan ditanyain oh gini-gini. Nah kalau zaman dulu mah kan misalkan teh enggak gitu. Misalkan teh Usep ngaran namanya biasanya Asep misalkan. Kalau ngaran teh biasanya apa? Eh, pekuk misalkan ngaran-ngaran kayak gitulah. Pas ditanya teh misalkan teh hadir misalkan teh oh hadir kamari kemana kan kemarin tuh nggak sekolah kemarin ngusep pak kakak ngusep tadi di strap itu maneh ka sekolah teh kakak ngusep harup maneh kasihan harup di strap gitu zaman dulu mah dan itu tuh biasa gitu. Nah zaman dulu zaman sekarang kan berbeda banget. Nah itu tuh perbedaan perilaku kayak gitu zaman dulu jadi agak kuat tuh si mentalnya tuh karena memang perilakunya tradisinya juga memang dituntut ya kuat gitulah. Nah, jadi jarang gitu kita ada laporan-laporan dugaan-dugaan tertentu. Eh, jadi mentalnya kuat dan kebanyakan memang generasi-generasinya kita juga cukup bagus sih menurut saya. Nah tapi memang ada kekurangannya juga. Kalau zaman sekarang nggak kayak gitu. Jadi lebih memudahkan. Oh, oke, enggak kayak gitu-gitu jadinya agak lembek harus ada perubahan sih atau enggak dicampur gitu. Jangan gitu teuing tapi ada tekanannya, tegasnya juga harus ada supaya ada kuat lagi gitu. Kalau secara Islamnya gitu sih kita harus memang kuat banget karena kan zaman-zaman dulu juga pendidikan zaman dulu ya memang kuat kita mengenal Muhammad Al-Fatih ya. Muhammad Al-Fatih juga kan bisa menaklukkan Konstantinopel itu pada umur 21 tahun ya karena didikannya oleh gurunya kuat banget itu terus eh, cepret dan sebagainya dan memang boleh di Islam juga itu tuh boleh gitu mendidik bahwa eh, misalkan deh kalau anakmu udah berumur 7 tahun dan nggak nggak sholatnya kan maka pukul lah gitu kan. Nah udah Islam itu kayak gitu tapi pukulnya jangan yang berbekas kan. Itu bukan hanya ke anak ya tapi ke istri-istri kita juga kan katanya diajarkan kayak gitu. Jadi kalau memang nggak nurut didikannya nggak nurut pokoknya si anak atau istri itu kita tuh disuruh untuk diingetin dulu lah kalau diingetin masih tetap kayak gitu ya dipukul nah tapi dipukulnya jangan yang berbekas jadi ulah diistrika menurutnya nah, kan diistrika diistrika kan berbekas itu jadi inget wae wah gitu ku bapak orang diistrika jadi ketika Hmm. Islam tuh mengajarkan seperti itu tapi pukul lah yang pukul untuk mengingatkan tapi ulah nu berbekas gitu nah itu kan didikannya nah, lumayan tuh memang harus kayak gitu atau enggak zaman-zaman dulu tuh ada sapu di depan teh untuk nyingsieuneun budak kalau bangor-bangor teh oh cepret gitu ada Hmm. pukul gitu sih menurut saya dalam kondisi Islam gitu pandangan Islam juga Hmm. memang ada didikan keras sedikit mah. Siap, siap. Iya, harus jadi muslim yang kuat lah ya. Dan tadi juga disebutkan ada standar-standar yang bisa digunakan sebenarnya gitu ya. Banyak
yang dari zaman dulu juga banyak yang bisa ditiru seperti itu ya, cuman dengan pendekatan yang lebih benar khususnya secara Islam gitu, bukan KDRT gitu ya bisa, tapi Mm-mm. lebih ke melatih riado gitu ya, mendidik atau tarbiyahnya gitu. Oke oke, sangat apa ya, sangat menyeluruh penjelasannya. Tapi kalau dari sudut pandang Renaldi gimana nih berarti nih? Eh Disesuaikan lah gitu, dilihat dari sisi agama Islam kan, jadi maksudnya sebagai Muslim gitu ketika dijudge generasi strawberry gitu, ya harus gimana gitu seharusnya dalam sisi sebagai Muslim gitu ya. Kira-kira menurut Renaldi gimana ya? Pertama harus percaya diri sih Kang. Hmm. Percaya diri, nah, penting itu percaya diri. Terus Oh, juga harus punya harga diri, harus punya harga diri Kang. Ya, jangan sampai kita merasa aduh rendah, insecure. Ah itu mah sikap-sikap yang mendukung generasi strawberry itu semakin marak gitu. Ya pokoknya hilangin lah rasa-rasa insecure gitu kan, karena eh, ya gitulah Kang. Heeh. Siap-siapnya benar-benar dibalikan Heeh. kembali ke diri sendiri berarti ya sebenarnya, harus harus pede Benar. gitu ya, jangan jangan lemah gitu, harga diri itu harus kuat gitu ya, karakter harus kuat gitu, ulah beberian gitu ya. Dan ya sekarang kebanyakan kemarin beberian gitu ya, banyaknya ketika di Jangan baper lah. Gitu. lapangan gitu ya, kalau dipikir-pikir di satu sisi gitu ya, mudah terbawa perasaan kayak menunjukkan bahwa ada lemah gitu ya, ada lemah mental gitu, sehingga kadang muncul gitu istilah generasi strawberry ini teh gitu ya, dan itu tuh banyak Tapi jadi iya mungkin sih Kang. gimana. Jadi ya mungkin salah satu penyebab munculnya generasi strawberry itu ya karena eh, teman-teman mungkin teman-teman yang eh, teman-temannya yang punya mental strawberry ini tuh bingung gitu Kang, bingung menyikapi ketika si orang yang punya mohon maaf yang punya mentalnya yang kurang ini tuh curhat, terus si temen yang dicurhatinnya ini tuh bingung gitu nyikapinnya gimana. Hmm. Ketika dia dikerasin malah takutnya makin parah, ya amit-amitnya gitu sampai mengakhiri hidup atau gimana lah gitu. Nah, wah, kalau nggak bunuh dikerasin diri. ya, kalau nggak dikerasin ya malah jadi lembek gitu kan. Jadi ya itu sih Kang kebingungannya. Saya juga merasa kayak gitu sih Kang. Banyak teman-teman saya yang kayak, aduh hidupnya tuh kayak yang paling berat gitu. Tapi kalau saya sih nanggepinnya ya dialihin ke yang positif lah gitu. Ajak main, ajak healing lah gitu. Biar nggak terlalu mikirin gitu kan. Iya sih bener. Dilemanya ya, dilema gitu ketika ya lagi-lagi kan faktornya macam-macam lah gitu ya. Kerapuhan seseorang itu ya pada akhirnya berbeda-beda gitu ya. Walaupun standarnya jelas itu seperti kata yang tadi Kang Mahdi gitu ya, harus menjadi muslim yang kuat gitu. Ya dipikir kan sebenarnya ayat yang populernya kan yang apa? Eh, kalau follow nafsan ila usahatnya kan secara arti kan Allah itu tidak akan memberi beban kecuali kita itu sanggup gitu. Jadi kalau berkaca ya mungkin emang manusiawi berarti ya. Manusiawi ketika merasa rapuh gitu, merasa lemah gitu ya. Cuma pada akhirnya ternyata Allah ini memberi ujian sesuai kesanggupan gitu. Jadi pikir-pikir ya walaupun banyak faktornya, dilema kata tadi Renaldi kayak salah menyikapi mungkin bundir gitu ya, atau menuju ya gitu, ujung-ujungnya kan harus yang positif gitu ya, harus pelan-pelan, harus tepat sikap, karena ya kayak gitu sih kadang kayaknya gitu ya, kayaknya psikolog itu mungkin zaman sekarang melaku bener ya, Enggak, ahli-ahli.
ahli-ahli kejiwaan sih Pasti kan. perilaku ya. Eh, Mm. Jasa-jasa konsultasi itu berbagai macam masalah gitu ya. Ayolah kita pindah lah ke jadi psikolog. Masalah orang lain gitu ya. Tapi kan sebenarnya Menarik. benar kan ya, kadang kadang mikir psikolog itu ya kan katakanlah masih lingkup anak muda hanya generasi strawberry, belum anu masalah keluarga misal atau belum anu masalah rumah tangga kan macam-macam sebenarnya psikolog. Hmm. Dan ya mungkin yang pernah saya baca sih katanya laku psikolog sekarang kayak gitu. Gak tahu konsultasinya gratis berbayar atau gimana, cuman ya gitu mungkin karena zaman sekarang banyak yang kena gitu, bukan penyakit fisik doang gitu, berarti penyakit mental psikis, dan ya faktanya kayak gitu. Tapi kalau bicara standar sih ya setuju sama Kang Mahdi tadi, ada standarnya patokannya Islam gitu ya, harus mengikhtiarkan buat sampai ke situ. Oke, siap. Baik, insight yang sangat luas tadi dari Renaldi melihat sisi lain dari sikon ya, sikon generasi strawberry di sekitar lingkungan. Wow. Jadi sebenarnya bahasanya segitu doang sebenarnya itu ya. Singkat, dan emang poinnya nggak terlalu banyak. Cuman ini cermin juga buat kita gitu. Agar minimal kita berusaha buat gak jadi generasi strawberry, dan teman-teman kita mungkin lingkungan kita biar bisa jadi generasi yang Tapi kuat itu. Oh gimana? itu tuh uh, kira-kira umur, kalau kita masuknya generasi Gen Z mungkin ya. Iya, kalau kata sosmed sih generasi strawberry itu yang mengalaminya Gen Z. Hmm. Kita termasuk generasi Gen Z ya berarti ya. Iya. Kalau generasi milenials apa Wah itu namanya? gak tahu generasi apa ya. Generasi waluh ya nih. Hah? Generasi waluh. Generasi apa? Waluh. Malu. Waluh. Waluh. Oh, halo. Waluh, waluh. Generasi walu. Iya, ada memang si generasi tapi menurut kalian kita lembek gak? Itu relatif juga sebenarnya. Cuman kalau misalnya baca di sosmed gitu ya, emang rata-rata yang kena nyinyir teh, yang kena nyinyir generasi strawberry gitu ya, anu rapuh lah gitu ketika sedikit-sedikit kudu ke kafe gitu nugas, sedikit-sedikit kudu self reward, sedikit-sedikit. Jadi maksudnya teh mungkin nyampe level salah mah enggak gitu sebenarnya. Cuman orang-orang tuh resah gitu, resah bahwa naon sih gitu lemah pisan gitu, sampai ada istilah generasi strawberry iya gitu. Oh ya ujung-ujungnya mah standar tiap orang tuh menjudge orang lain rapuh lah gitu, lemah gitu. Sehingga muncul kalimat itu, istilah itu gitu. Walaupun mungkin derajat salah mah gak nyampe gitu ya. Dilema oke sih, bener kata Renaldi tadi. Tapi di satu sisi standar utamanya dari Islam tadi tinggi oke kan gitu. Jadinya pilihannya ya berproses gitu loh. Ya minimal minimal kita nggak lemah lah gitu. Minimal hal-hal yang fatal lah kayak depresi, stres, bunuh diri itu mah janganlah gitu ya. Negatif itu. Benar, 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 Ya itu benar. minimal Tapi gitu ya ya. generasi strawberry ini dan yang tapi masih lebih mending lah kalau menurut saya mah daripada generasi milenial, generasi walu. Ini pas kata baru ini viral ini generasi walu ini dari kita Dasarnya nih. apa waluh? Waluh Walu. itu
Keras walunya, keras ya. Juga keras jual. Sih milih kalau dulu ya saya ngalamin itulah masih ada gitu ngalamin yang keras-keras teh gitu. Nah, tapi kalau dibandingkan dengan anak-anak zaman sekarang yang umurnya mungkin 20 tahun ke bawah atau 20 berapa ya? Ya 22 ke bawah tuh kayaknya udah beda tuh didikannya teh. Nah, nggak tahu sih ya. Saya nggak jarang berinteraksi langsung sebenarnya dengan maksudnya jarang ya jarang nggak setiap hari. Tapi Ya, ini nggak semuanya ya. Hanif kan punya adik kan. Nah, itu kan termasuk adik generasi milenials berarti. Nah, hmm, itu gimana tuh? beda. Ya, beda sih bentukannya beda ya. Belum mengalami beda gitu. Beda masa kecil beda, masa remaja beda. Ya, itu sih tadi sih nu kata Renaldi teknologi ngaruh sih. Ngaruh ngaruh cukup besar lah gitu. Ya dan teknologi kan nggak bisa ditahan oke gitu kan ya. Emang para pikir dengan ide-idenya kan terus maju gitu. Robotik, AI, coding gitu sekarang kan. Mungkin nanti mobil terbang dan lain-lain gitu ya. Nyambungnya tadi kata Kang Mahdi gitu, kemudahan, kepraktisan, kesimpulan, tapi di sisi lain nilai-nilai ditinggal gitu. Nah itu mungkin salahnya mah gitu lah, nilai-nilai pentingnya. Bukan menyalahkan teknologi gitu ya. Teknologi memang sunatullahnya maju. Zoom kan termasuk kemudahan, tapi eh, asal tepat menyikapi, tepat memakai, tepat guna. Dan nilai-nilai pentingnya tetap diaplikasikan dan ya itu belum sampai ke situ banget lah sekarang. Tapi ya dipikir-pikir generasi strawberry mending ya, bukan generasi narkoba, bukan generasi mabuk. Ya, benar sih itu itunya. Itu yang parah. Cuman ya dirangkul lah mungkin ya generasi strawberry. Ini mungkin lebih tadi kata Renaldi lah gitu. Penyikapannya juga beda gitu. Tapi minimal mah positif lah gitu. Benar. Oke, siap. Luar biasa. Sudah ke segala sisi bahas generasi strawberry dan solusinya ya lanjutkan kehidupan tidak ada lagi ya. Ini Kang Renaldi menghilang. eh Closing statement kayaknya ya. Iya low bad kan, Oh, baterai. oh, aman aman di closing statement terakhir di Renaldi gimana terkait generasi strawberry. Siap. Menyikapi generasi strawberry nih Kang. Bang closing Ya ini statement. ah, pesan buat saya pribadi juga buat kesemuanya gitu ya Kang. Apapun masalahnya ya solusi yang paling paling benar itu ya kembali mendekatkan diri kepada Allah gitu Kang. Hmm. Ketika kita merasa hidup paling berat ya kita jangan sampai lupa ke yang lain gitu. Yang lain tuh banyak yang lebih berat gitu hidupnya. Hmm. Kita kurang bersyukur aja, kita kurang sabar, kurang bersyukur. Jadi intinya mah ya kembali ke jalan yang benar ya Kang. Siap, siap. Ya betul itu. Wah, itu dasar banget sih, dasar yang kelewat ya tadi ya. Mengembalikan Fondasi semua kepada fondasi Allah. dasar yang penting banget gitu Kang. Iya, Nyata. dan kita sering lupa akan hal ini gitu ya. Alhamdulillah diingatkan kembali. Ya betul gitu lah, masalah lebih besar, tapi mungkin orang lain lebih repot gitu ya. Dan bahkan Allah itu lebih besar daripada masalah-masalah kita gitu ya dipikir-pikir. Ini ilmu tauhid gitu ya, luar biasa. Ya, mudah-mudahan bisa selalu tertanam di dalam benak kita ke depannya. Oh, Siap. terbaik ini udah cukup itu closing statementnya itu Oke, satu-satunya itu. satu lagi dari Kang Mahdi S. Hidayat, Ya closing itu statement. closing statementnya saya sangat sepakat sekali dengan apa yang disampaikan oleh Bang Aldi ini ya. Yo, Keren, memang tiada lagi nasihat yang terbaik selain nasihat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sih.
Itu benar, itulah terbaik. Tambahannya apa ya? Tambahannya ke selain kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi harus dibarengi dengan a good attitude ya. Good attitude ini karena memang kebanyakan yang disebut generasi strawberry dan juga mungkin millennials ya, itu tuh attitude-nya agak kurang gitu ya. Maksudnya agak kurang sopan ke tadi apa yang disebutkan oleh Aldi ya tadi, bahwa komunikasi kepada yang atas tuh kayaknya gapnya hilang gitu kan, agak kayak biasa aja ya gitu sama ke teman. Nah, saya rasa itu harus sedikit lebih sopan nih ke atas itu. Hmm. Itu sih attitude, sikap yang baik dibarengi dengan sikap yang baik, mendekatkan diri ke Allah dan juga dibarengi dengan sikap yang baik. Siap. Oh, ini attitude ya, ini etika, attitude lah gitu-gitu ya. Nah, Penting. iya. Siap, siap. Itu yang akan membentuk mental dan karakter yang kuat juga ya, attitude. Nah, Ya, siap, siap. Ya, alhamdulillah luar biasa insight-insightnya. Saya juga jadi ingat ini melihat bendera Palestina, kayaknya para pemuda Gaza tuh jadi contoh ya buat kita harusnya ya. oh, Tangguhannya, kekuatan imannya, udah kayak puncak terbaik teh ada di mereka we gitu. Segala sesuatu nanti tauhid kuat, iman kuat, mental kuat gitu ya. Dibanding dengan kita mah jauh lah gitu ya. Itu harus kita tiru spirit-spirit teman-teman di Gaza, mudah-mudahan Allah segera memberi pertolongan agar dibebaskan, dimerdekakan dan Zionis bisa dikalahkan. Amin. Satu lagi saya jadi ingat kata Ustaz Hanan Ataki gitu ya, yang sering merangkul anak muda di kajiannya gitu. Jadi sebenarnya ini teh nyambung sama surat Al-Insyirah sebenarnya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra gitu kan. Kan itu sering disebutkan sama Ustaz Hanan buat apa? Merangkul anak muda dengan ada toke ya. Ya gitu kata Ustaz Hanan. Ustaz Hanan sering membacakan ayatnya dengan suara merdu gitu ya. Fa inna gitu-gitu. Jadi lebih sangat merangkul secara arti kan gitu. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan gitu. Dan ayat ini diulang 2 kali gitu. Dan ini ayat yang lagi-lagi mengingatkan kita bahwa Allah itu apa ya, memberi ujian sesuai kemampuan kita lah, balik lagi gitu ke ayat yang sebelumnya lagi kaliful nafdal usaha. Maka mudah-mudahan ayat tersebut bisa menjadi penguat hati kita gitu. Ketika dicap sebagai generasi strawberry gitu ya. Tapi kita punya Allah, kita punya Islam, kita punya segala sesuatu yang bisa membuat kita tidak layak disebut generasi strawberry gitu, karena kita kuat, karena kita berkarakter, attitude, kita berakhlak, dan juga ya kita berusaha untuk menjadi muslim yang baik. Alhamdulillah. Closing statement tadi menandakan akhir diskusi. Ini mungkin belum sejam tapi udah sangat cukup ya, karena bahasannya juga sekarang bahasan-bahasan ringan. Cuman melihat beberapa sisi dari generasi strawberry. Alhamdulillah cukup menyeluruh. Semoga ini jadi cermin juga karena kita juga Gen Z. Kita juga Gen Z ini juga harus menjadi apa ya, nasihat-nasihat untuk diri kita sendiri. Baik, terima kasih Kang Mahdi, Kang Ali yang sudah menyempatkan hadir malam-malam untuk diskusi. Buat teman-teman juga makasih yang udah nonton video ini di Instagram, di YouTube, di mana-mana. Mudah-mudahan ada manfaatnya walaupun sedikit, dan mudah-mudahan bisa terus mendukung kami dalam manfaat dakwah dan kebaikan, barisan kehadian, barikade, untuk selalu bisa maju dengan cara like, subscribe, dan juga komen di bawah kalau ada yang mau memberi masukan atau memberi komentar. Baik, hatur nuhun ya semuanya para peng-sharing ya, bukan pemateri. Atas materi-materinya. share solo. Ya, berkah selalu, manfaat selalu. Alhamdulillah.
Free Palestine. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.